Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Agustina dengan NIM 181080-2001 dari jurusan Kimia UIN Raden Fatah Palembang. Kali ini akan menjelaskan tentang golongan 8A mata kuliah Kimia Unsur Ibu Fitria Wijayanti MPD. Golongan 8A atau yang disebut dengan gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut mulia karena unsur ini sangat stabil. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Yang menemukan gas mulia dan penempatan unsur-unsur baru dalam sistem periodik adalah Sir William Ramsay. Golongan 8A ini terdiri dari unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Semua unsur tersebut merupakan unsur yang tidak reaktif atau inert. Yang pertama, helium. Helium dengan lambang He adalah unsur pertama pada gas mulia dalam tabel periodik dan memiliki nomor atom 2. Titik didih dan titik leburnya merupakan yang terendah dari unsur-unsur lain, dan unsur ini hanya ada dalam bentuk gas kecuali dalam kondisi ekstrim. Konfigurasi elektron dari helium yaitu 1s2. Kemudian model atom Niels Bohr-nya yaitu 1 dilihat dari kulit terluar hasil konfigurasi elektron. Selanjutnya yaitu sifat fisik dan sifat kimia dari helium. Sifat fisik dari helium yaitu nomor atom 2, massa jenisnya 0,1785 kg per meter pangkat 3, titik didih min 268,8 derajat Celcius, titik leleh min 272,2 derajat Celcius, helium sukar untuk terbakar, dan gasnya yang ringan. Sifat kimianya yaitu memiliki jari-jari atom 0,50, elektron valensinya 2, energi ionisasi 24,6, keelektronegatifan 2,7. Helium ini paling tidak reaktif dari semua unsur. Sifat non-reaktif helium muncul sebagai konsekuensinya sebagai gas mulia yang paling ringan. Kemudian kelimpahan helium di alam. Helium di kerak bumi terdapat 0,008 ppm, di matahari 230.000 ppm, dan di udara volumenya 0,000524%. Unsur helium merupakan unsur terbanyak di alam semesta yang diperoleh dari gas alam, karena banyak gas alam yang mengandung helium. Kemudian proses pembuatan helium dan kegunaannya. Helium didapat dari udara dan dapat juga dari sumur gas alam dan peluruhan radioaktif yang menghasilkan partikel alfa. Bisa juga dengan pemisahan gas helium dari gas alam dengan cara pendinginan sampai gas alam mencair sekitar min 156 derajat Celcius sehingga gas helium dapat terpisah dari gas alam. Kemudian kegunaan helium ini dapat digunakan sebagai pengisi balon udara, pencampuran oksigen pada tabung penyelam, dan sebagai pendingin untuk suhu yang mendekati 0 Kelvin. Kemudian yang kedua yaitu neon. Neon merupakan unsur yang memiliki lambang Ne dengan nomor atom 10. Neon memberikan warna khas kemerahan jika digunakan di tabung hampa dan lampu neon. Sifat inilah yang membuktikan neon dapat dipergunakan sebagai bahan pembuatan tanda. Konfigurasi elektron dari neon yaitu He, 2s2, 2p6. Dan model atom Niels Bohr-nya yaitu 2 dilihat dari kulit terluar hasil konfigurasi elektron. Kemudian sifat fisik dan sifat kimia dari neon. Sifat fisiknya yaitu nomor atom 10, massa jenis 0,9 kg per meter pangkat 3, titik didih min 245,8 derajat Celcius, titik leleh min 248,4 derajat Celcius. Sifat kimianya yaitu jari-jari atom 0,65, elektron valensinya 8, energi ionisasi 21,6, keelektronegatifannya 4,4. Neon ini memiliki kecenderungan untuk tidak dapat bereaksi,
memiliki tingkat kestabilan tinggi, dan mempunyai konfigurasi elektronnya stabil. Kemudian, kelimpahan di alam. Neon terdapat di alam semesta sekitar 0,13%. Volumenya di udara itu 1,82 dikali 10⁻³ %. Selanjutnya, proses pembuatan dan manfaatnya. Pembuatan neon dapat diperoleh dari udara melalui proses destilasi fraksional dengan cara memasukkan udara ke dalam suatu wadah, kemudian mengubah wujud gas menjadi cair. Udara yang cair kemudian dipanaskan secara perlahan dengan suhu yang berbeda-beda. Bagian dari gas yang diwujud cair akan kembali ke wujud gas pada suhu 245,92 derajat Celcius. Dan ini merupakan gas neonnya. Kegunaan neon yaitu sebagai pengisi bola lampu neon, sebagai zat pendingin, sebagai indikator tegangan tinggi, penangkal petir, dan tabung-tabung televisi. Kemudian argon. Argon adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ar dan nomor atomnya 18. Argon merupakan gas mulia ketiga di periode ke-8. Argon membentuk 1% dari atmosfer bumi. Argon padat dapat digunakan untuk mempelajari senyawa yang tidak dapat stabil. Konfigurasi elektronnya yaitu Ne, 3s2, 3p6. Kemudian, model atom Niels Bohr-nya yaitu 3 dilihat dari kulit terluar hasil konfigurasi elektron. Kemudian, sifat fisik dan sifat kimia dari argon. Sifat fisiknya yaitu nomor atom 18, massa jenis 1,784 kg per meter pangkat 3, titik didih 185,7 derajat Celcius, titik leburnya min 189,1 derajat Celcius, dan argon bersifat radioaktif. Sifat kimianya yaitu memiliki jari-jari atom 0,95, elektron valensi 8, energi ionisasi 15,8, keelektronegatifannya 35, dan argon tidak bereaksi dengan unsur-unsur lain untuk membentuk senyawa lain dan tidak membentuk senyawa yang stabil dalam temperatur ruangan. Kemudian kelimpahan argon di alam. Di alam semesta, argon terdapat 0,02%. Dan di udara, volume argon yaitu 0,934%. Dan argon ini merupakan unsur yang paling banyak terdapat di udara. Selanjutnya yaitu proses pembuatan dan manfaatnya. Argon dihasilkan dari penyulingan bertingkat udara cair karena atmosfer mengandung 0,94% argon. Argon juga dapat dihasilkan dengan memanaskan udara dan kalsium karbida atau CaC2 dengan nitrogen dan oksigen di udara akan diikat oleh CaC2 sehingga pada udara dapat memperoleh argon. Reaksinya yaitu CaC2 ditambah N2 menghasilkan CaCN2 dan C. Dan 2 CaC2 ditambah O2 menghasilkan 2 CaO dan 4C. Kegunaan dari argon ini dapat digunakan sebagai las titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket, dapat digunakan sebagai las stainless steel, sebagai pengisi bola lampu pijar karena argon tidak bereaksi dengan wolfram atau tungsten yang panas, dan sebagai atmosfer pelindung untuk menumbuhkan silikon dan kristal germanium. Yang keempat yaitu kripton. Kripton adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Kr dan nomor atom 36. Kripton terjadi di atmosfer dan dipisahkan oleh pengelompokan cairan udara. Kripton terdapat di udara sebagai molekul monoatomik. Dan konfigurasi elektron dari kripton yaitu Ar, 3d10, 4s2, 4p6. Dan model atom Niels Bohr-nya yaitu 4 dilihat dari konfigurasi elektron kulit terluarnya. Selanjutnya sifat fisik dan kimia dari kripton. Sifat fisik dari kripton yaitu nomor atom 36, massa jenis 3,75 kg per meter pangkat 3, titik didih min 153 derajat Celcius, titik leburnya min 157 derajat Celcius. Sifat kimianya yaitu jari-jari atom 1,10, elektron valensi 8, energi ionisasi 14,
keelektronegatifan 3,0, dan kripton sukar bereaksi, hanya untuk bereaksi dengan fluorin bila disinari atau diberi loncatan muatan listrik dengan menghasilkan senyawa KrF2, tetapi senyawa ini tidak stabil. Selanjutnya, kelimpahan di alam. Kripton terdapat di alam semesta sekitar 4 dikali 10 pangkat min 6%, dan di udara volumenya yaitu 0,00114%. Selanjutnya yaitu proses pembuatan dan manfaatnya. Kripton atau Kr dapat direaksikan dengan fluor F2 dan menghasilkan kripton di fluorida dengan reaksinya yaitu Kr ditambah F2 menghasilkan KrF2. Reaksi ini dihasilkan dari mendinginkan Kr dan F2 pada suhu min 196 derajat Celcius, lalu diberi muatan listrik atau sinar X. Dari kira-kira beberapa senyawa kripton yang dikenal, semuanya merupakan garam-garam kompleks yang diturunkan dari KrF2. Kegunaan dari kripton ini dapat digunakan dalam lampu yang menghasilkan temperatur dengan warna yang tinggi dan lebih efisien dibanding lampu dari unsur lain. Dapat digunakan dalam lampu kilat pada blitz kamera untuk fotografi dan kecepatan tinggi. Kemudian yang kelima yaitu xenon. Xenon adalah unsur dengan lambang kimia Xe dan nomor atomnya 54, berupa gas mulia yang tak berwarna, tak berbau, dan tidak ada rasanya. Xenon diperoleh dari udara yang dicairkan. Konfigurasi elektron dari xenon yaitu Kr 4d10, 5s2, 5p6, dan model atom Niels-Bohr-nya yaitu 5 dilihat dari kulit terluar konfigurasi elektron. Sifat fisik dan sifat kimia dari xenon yaitu sifat fisiknya memiliki nomor atom 54, massa jenis 5,9 kg per meter pangkat 3, titik didihnya min 108 derajat Celcius, titik lebur min 112 derajat Celcius. Sifat kimianya yaitu memiliki jari-jari atom 1,30, elektron valensinya 8, energi ionisasi 12,1, keelektronegatifan 2,6, dan pada keadaan standar, gas mulia tidak dapat terbakar dan mudah terhidrolisa oleh udara lembab. Selanjutnya, kelimpahan xenon di alam. Di alam semesta, xenon terdapat 1 dikali 10 pangkat min 6%, dan di volume udara 0,0000087%. Pembuatan dan manfaat xenon. Xenon dapat bereaksi dengan fluor secara langsung dalam tabung nikel pada suhu 400 derajat Celcius dan tekanan 6 atm, menghasilkan xenon tetrafluorida berupa padatan, tidak berwarna, dan mudah menguap. Reaksinya yaitu Xe ditambah 2F2 menghasilkan XeF4. Kegunaannya dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk lampu bakterisida atau pembunuh bakteri. Dapat digunakan dalam pembuatan tabung elektron. Dapat digunakan untuk mengisi lampu sorot dan sebagai pengisi lampu disko yang berwarna-warni. Kemudian yang terakhir yaitu radon. Radon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rn dan nomor atom 86. Radon juga termasuk dalam kelompok gas mulia dan beradioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium. Konfigurasi elektron dari radon yaitu Xe 4F14, 5d10, 6s2, 6p6, dan model atom Niels-Bohr-nya yaitu 6 dilihat dari kulit terluar konfigurasi elektron. Selanjutnya yaitu sifat fisik dan kimia dari radon. Sifat fisiknya yaitu nomor atom 86, massa jenis 9,73, titik didih min 62 derajat Celcius, titik leleh min 71 derajat Celcius, dan bersifat radioaktif. Sifat kimianya yaitu jari-jari atom 1,45, elektron valensinya 8, energi ionisasi 10,7, keelektronegatifan 2,4, dan radon pada suhu dan tekanan. Radon tidak berwarna, tetapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon cair berwarna merah jingga. Kemudian kelimpahannya di alam. Di dalam lautan, radon terdapat 6 dikali 10 pangkat min 20%, dan radon adalah unsur yang amat sedikit jumlahnya di atmosfer atau di udara.
Sekalipun ditemukan, radon akan cepat berubah menjadi unsur lain karena radon ini bersifat radioaktif. Kemudian pembuatan dan manfaatnya. Radon ini dapat dibuat dari sintegrasi radium 8Ra menjadi 86 Rn ditambah 2 helium. Dapat juga mereaksikannya dengan fluorin secara spontan. Reaksinya yaitu Rn ditambah F2 menghasilkan RnF2, tetapi senyawa ini tidak stabil. Kegunaannya juga, radon kadang-kadang digunakan oleh beberapa rumah sakit untuk kegunaan terapeutik, untuk penyelidikan hidrologi yang mengkaji interaksi antara air bawah tanah, anak sungai, dan sungai. Karena radon ini bersifat radioaktif, sehingga radon digunakan dalam terapi kanker. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.